Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita ya. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, aku bangga akan daerah tempat tinggalku ya. Kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 dan 4. Baik, yang perlu Bapak tekankan supaya mempersiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Buku tematiknya. Kemudian kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing supaya kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama ya, siswa mengamati kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengamati karakteristik individu di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, siswa memahami cerita fiksi dengan benar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi yang pertama adalah IPS ya, halaman 130. Yang pertama situ mensyukuri kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi yang beragam juga merupakan kekayaan negeri kita ya. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari banyak materi tentang keragaman ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan mensyukuri kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas, suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia untuk apa? Mewujudkan atau memenuhi kebutuhan kita ya. Pada intinya ini sudah diterapkan oleh kedua orang tua kita di rumah ya, seperti itu. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi keperluan kita, seperti itu ya. Dengan cara apa? Ada yang bekerja sebagai karyawan, ada yang bekerja sebagai pengusaha, pedagang, kemudian apalagi ada sebagai sebagai guru, dokter dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian ya, ini kita akan ulang lagi. Masih ingat kan jenis kegiatan ekonomi ya? Ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang selalu berdampingan ya. Yang pertama itu produksi ya. Produksi yang artinya kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Produksi ini bisa produksi makanan, produksi kue, pakaian, apalagi produksi alat elektronik, produksi motor, mobil dan sebagainya. Kemudian distribusi ya. Distribusi ini kegiatan menyalurkan barang atau produk dari produsen ke konsumen ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan konsumsi ya. Kegiatan konsumsi, kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan manusia, seperti itu ya. Kemudian ada bermacam kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia atau yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, tergantung keadaan geografis wilayahnya ya. Berbicara tentang geografis berarti berbicara tentang lingkungan atau kekayaan yang tersedia di lingkungan kita, seperti itu ya. Kemudian keadaan geografis wilayah adalah kondisi suatu tempat yang memiliki kekayaan alam ya, yang berbeda serta kondisi alam yang berbeda juga. Artinya orang tua kita itu bekerja sesuai dengan kondisi alam yang ada di sekitar kita, seperti itu. Contohnya di Tarakan, seperti itu ya. Di Tarakan itu kan lebih kebanyakan bekerja sebagai karyawan ya. Baik itu karyawan yang di PT Intraka itu ya, perusahaan kayu, ada juga sebagai karyawan perusahaan, karyawan bank, karyawan perkantoran lain dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada yang bekerja sebagai guru, sebagai polisi dan lain sebagainya ya. Ada juga yang berdagang, namun yang berdagang ini kan menyesuaikan, seperti itu. Hanya bisa menanam sayuran dan lain sebagainya.
Selanjutnya kita akan masuk ke materi ya. Kita diminta untuk mengenal, mengerti mata pencaharian berdasarkan kondisi geografis ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga kondisi geografis itu kondisi alam yang ada di lingkungan kita atau kondisi di mana apa sih yang tersedia di lingkungan kita, seperti apa sih yang bisa kita manfaatkan atau yang bisa kita kelola ya. Jadi kondisi alam ini dan manusia pada intinya atau pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik ya. Kita memanfaatkan alam, kita juga harus merawatnya seperti itu. Alam menyediakan yang kita butuhkan, maka kita harus juga menjaganya, merawatnya ya, atau melestarikannya seperti itu. Nah, dengan demikian akan mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda di setiap wilayah. Ini akan berkaitan dengan pekerjaan yang akan dimiliki oleh kedua orang tua kita atau yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di wilayah tersebut seperti itu ya. Jadi aktivitas penduduk di suatu daerah atau kegiatan penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama kondisi fisiknya ya. Kondisi geografis fisik meliputi kondisi iklim ya. Iklim ini berbicara tentang curah hujan atau keadaan cuaca yang ada di lingkungan itu. Contohnya Kota Tarakan, pastinya kan kebanyakan ada hujan dan musim kemarau ya. Topografi, kemudian jenis dan kualitas tanah ya. Kualitas tanah ini berbicara tentang bagaimana tanah itu bisa dimanfaatkan sebagai cocok tanam seperti itu ya. Ada yang tanahnya subur, ada yang tanahnya tidak subur, ada yang tanah yang berpasir, ada tanahnya yang tanah merah seperti itu. Kemudian serta kondisi perairan ya. Kemudian corak kehidupan penduduk dibagi 4, meliputi yang pertama corak kehidupan di daerah pantai. Pada intinya orang-orang yang tinggal di pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan, petani garam, atau kemudian mencari kerang seperti itu ya, atau masih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan di daerah pantai. Kemudian yang kedua, corak kehidupan di daerah dataran rendah ya. Jadi maksudnya di sini apa sih yang bisa dikelola di daerah dataran rendah seperti itu ya. Kebanyakan sih bekerja sebagai petani seperti itu ya, atau bercocok tanam ya. Kemudian yang ketiga, corak kehidupan di daerah dataran tinggi ya. Ini bisa ditemui kebanyakan di daerah Jawa sana ya. Ada yang menanam perkebunan teh, buah-buahan, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi ya yang bisa ditanam di dataran tinggi ya. Kemudian corak kehidupan di daerah pegunungan seperti itu. Apa sih yang bisa dikelola, apa sih yang bisa ditanam di daerah pegunungan? Makanya dibagi dalam 4 corak kehidupan penduduk ya. Selanjutnya materi kita diminta untuk mengamati bagaimana sikap, karakteristik, tindakan individu ya. Karena kita kan masih belajar daring, jadi kita belum tahu bagaimana karakter dari teman-teman kita atau sikap atau tindakan teman sekelas kita seperti itu ya. Namun kita mempelajarinya dulu. Jadi karakteristik berbicara tentang sikap, tindakan, perilaku yang dimiliki setiap individu ya. Jadi karakteristik adalah karakter dan gaya hidup ya seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur dalam diri seseorang ya. Jadi didikan orang tua akan mempengaruhi sikap atau tindakan anak-anak di rumah seperti itu ya. Dan pada intinya orang tua harus saling membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, jangan sampai dibiarkan begitu saja seperti itu ya. Jadi karakteristik juga berarti ciri atau sikap secara alamiah ya. Maksudnya secara alamiah itu memang nyata, bisa kita lihat dengan secara langsung seperti itu ya. Yang melekat pada diri seseorang seperti itu. Nah, gambar yang pertama itu kan ada sekumpulan siswa ya, di mana gurunya lagi menjelaskan dan mereka mendengarkannya dengan baik. Nah, kemudian gambar yang kedua itu di mana sikap yang benar ketika kita bertanya atau ketika kita menjawab pertanyaan dari guru kita seperti itu ya, supaya
tidak terjadi keributan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi PPKN ya, halaman 132 ya. Situ ada karakteristik individu ya, atau karakteristik kita seperti itu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia sangat beragam ya. Di antaranya fisik. Kalau fisik berbicara tentang kondisi tubuh kita, apakah besar, kecil, pendek, tinggi, dan lain sebagainya seperti ya. Kemudian jenis kegemaran ya. Jenis kegemaran berbicara tentang kesukaan kita dengan sesuatu hal seperti itu ya. Ada yang suka membaca, ada yang suka menggambar, ada yang suka menyanyi, ada yang suka menonton, bermain, atau dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian apalagi ada pekerjaan ya, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan serta agama ya. Dan situ di samping ada gambar ya, sekumpulan siswa yang menunjukkan jenis kegemaran yang mereka lakukan ya. Ada yang suka bermain, ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tali goyang, ada yang membaca buku ya. Jadi dengan adanya karakteristik ini pastinya ada manfaatnya ya. Manfaat yang pertama itu dapat belajar saling menghargai ya. Jadi dengan kita beragam, kita diajarkan untuk saling menghargai orang lain. Jangan sampai kita merasa paling benar, merasa paling bisa seperti itu ya. Jadi kita diminta untuk saling menghargai. Kemudian belajar bersosialisasi ya. Dengan kita beragam, kita diajarkan untuk bersosialisasi pada yang artinya kita belajar berbagi ya, belajar berbagi dengan orang lain atau belajar berbagi dengan teman kita ya, teman dekat kita atau teman sekolah seperti itu. Kemudian yang ketiga ini penting ya, belajar toleransi ya. Dengan belajar toleransi kita menunjukkan bahwa kita memang benar-benar peduli dengan orang lain atau menghargai perbedaan yang ada, menghargai kekurangan dan kelebihan teman-teman kita seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu saling melengkapi sesama individu ya. Nah, dengan kita beragam maka kita harus saling melengkapi atau maksudnya saling menutupi kekurangan atau saling berbagi, saling pada intinya saling melengkapi lah, saling melengkapi sesama individu ya. Kita bisa membantu orang lain, kita membantu yang berkekurangan, kita berbagi dengan yang membutuhkan seperti itu ya. Kemudian hidup rukun dalam masyarakat ya. Dengan kita menjalankan yang Bapak jelaskan yang keempat tadi, maka akan ada manfaatnya lagi, hidup rukun ya. Ini penting juga, hidup rukun dalam masyarakat. Artinya kita tidak, artinya hidup kita ini aman, tidak ada yang namanya konflik, tidak ada namanya yang saling menjatuhkan, saling mengejek, saling saling menjatuhkan seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk materi mengamati keberagaman karakteristik individu ya. Baik, manfaat lain keragaman karakteristik individu ya, terutama dalam kegiatan ekonomi ya. Yang pertama itu menumbuhkan sikap nasionalisme, artinya adanya rasa cinta tanah air ya. Kemudian rasa cinta tanah air tercermin dari sikap yang mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan ya, kekayaan budaya bangsa Indonesia ya. Kemudian yang kedua itu menciptakan identitas bangsa di mata internasional ya. Artinya bahwa keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal oleh bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia ya. Artinya bahwa keberagaman ini sudah memang dikenal oleh bangsa-bangsa lain, maka dari itu kita harus menjaganya seperti itu ya, atau selalu menciptakan hal-hal yang baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, alat pemersatu bangsa ya. Jadi dengan adanya karakteristik ini sebagai alat pemersatu bangsa, artinya
keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kemudian yang keempat itu sebagai ikon pariwisata ya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia terkenal dengan ragamnya, banyaknya pariwisata yang memang disukai atau diminati oleh bangsa-bangsa lain seperti itu ya. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia memperkaya budaya bangsa ya, seperti itu. Kemudian yang kelima itu menambah pendapatan nasional ya. Dengan adanya keragaman ini pastinya akan menambah pendapatan atau pendapatan nasional ya. Yang nantinya kan nanti akan negara-negara lain akan berdatangan ke Indonesia atau negara-negara luar akan berwisata ke Indonesia, dengan itu akan bisa menambah pendapatan nasional atau devisa bangsa kita seperti itu ya. Kemudian yang keenam itu memupuk sikap toleransi, artinya menghormati perbedaan yang ada ya. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keragaman, maka dari itu kita diminta memupuk. Memupuk ini artinya selalu menanamkan, selalu menerapkan yang namanya sikap toleransi, yang menghormati perbedaan yang ada. Baik, kita akan masuk ke materi bahasa Indonesia ya. Tidak asing lagi dengan bahasa ini, mengenal tokoh dalam teks fiksi ya. Teks fiksi sebelumnya kan kita sudah mempelajari teks fiksi atau teks rekaan. Memang tidak benar-benar terjadi di kehidupan kita, tapi berdasarkan imajinasi dari si pembuat cerita atau pengarang cerita seperti itu ya. Jadi yang perlu kita pelajari di sini mengenal tokoh ya. Yang namanya tokoh berarti pelaku dari cerita tersebut atau pemeran seperti itu ya. Jadi tokoh dibedakan menjadi dua ya. Ada tokoh utama ya, tokoh pembantu. Tokoh utama artinya tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita atau yang banyak melakukan melakukan acting atau melakukan peran seperti itu. Kemudian tokoh pembantu ya, tokoh yang memiliki peranan pada saat dibutuhkan atau kata lain jarang berperan seperti itu ya, jarang berperan dalam cerita fiksi seperti itu. Namanya pembantu ya. Jadi sebagai pelengkap dari cerita tersebut ya. Kemudian berdasarkan peran tokoh dibedakan menjadi dua peran seperti itu ya. Ada yang tokoh protagonis ya, tokoh atau pemeran yang memiliki watak yang baik atau sikapnya yang bisa dicontoh seperti itu ya. Kemudian yang kedua tokoh antagonis ya. Tokoh antagonis ini tokoh atau pemeran yang memiliki wataknya yang bertentangan dengan cerita atau yang wataknya jahat atau tidak baik seperti itu ya. Itu untuk materi bahasa Indonesianya hanya mengenal tokoh atau tokoh dalam teks fiksi seperti itu ya. Baik, cukup sekian materi hari ini ya. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Dan Bapak ingatkan tetap belajar di rumah, walaupun kita belajar dari rumah, tetap dibaca, dan apabila kurang paham atau tidak mengerti bisa ditanyakan langsung dengan Bapak ya terkait materi ini. Baik, saya Bapak akhiri. Selamat pagi, salam sehat, dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kita terhindar dari virus atau COVID-19 yang masih ada di bangsa kita ini. Baik, selamat pagi.